بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya dari ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di hadis yang keempat dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan saya akan bacakan hadisnya, ya, bahwa beliau mengatakan, wa an Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwa salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam keadaan menjadi nutfah, yaitu sperma bercampur dengan ovum. Thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah pada 40 hari yang kedua. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah lagi pada 40 hari yang ketiga, yaitu menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim kepada bayi ini atau janin ini malaikat, dan fayunfahu fihi ruh atau fayanfuhu fihi ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh ke dalam janin ini sehingga kemudian dia menjadi bayi, ya, yang sudah siap untuk berkembang sehingga kemudian sampai dilahirkan sampai usia 9 bulan kurang lebih. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian dia diperintahkan untuk menulis tentang 4 hal tentang bayi tersebut, yaitu berkaitan dengan rizkinya, berkaitan dengan ajalnya, berkaitan dengan amalnya, ya, terkait dengan kebahagiaannya nanti di dunia, di akhirat, dan juga tentang kesengsaraannya, masuk surga maupun masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, fa walladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, bahwa salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai kemudian jarak antara dia untuk masuk ke dalam surga hanya 1 hasta saja, ya, 1 lengan saja, sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitab, namun kemudian didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, sehingga kemudian dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, ya, sampai kemudian jarak antara dia dengan neraka itu cuma 1 hasta saja, ya, jarak yang sangat dekat. Fayasbiqu alil kitab, namun takdir Allah Subhanahu wa taala mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia melakukan fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk surga.
fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan terkait dengan penggalan pertama dari hadis ini terkait dengan fase-fase penciptaan manusia, bahwa penciptaan manusia ya ada beberapa fase di dalamnya ya, dan ini disebutkan dalam hadis ini bahwa dia menjadi sperma, campuran antara sperma dengan ovum 40 hari, kemudian setelah itu berkembang menjadi segumpal darah pada 40 hari yang kedua, yaitu sampai usia 80 hari. Kemudian setelah itu sampai usia 80 hari, dari usia 80 hari sampai usia 120 hari, ini kemudian ada perubahan menjadi mudghah ya, menjadi mudghah yaitu segumpal daging. Sudah ada pembentukan ya, sudah ada pembentukan dalam artian sudah ada bentuk dari telinganya, bentuk dari kepalanya, tangannya, kakinya ya, meskipun masih belum sempurna tentunya. Baru setelah sampai 120 hari, itu 4 bulan, datang malaikat untuk meniupkan ruh ya kepada bayi ini, sehingga kemudian menjadi bayi yang siap berkembang sampai 9 bulan ya, kemudian dilahirkan oleh sang ibunda. Inilah fase-fase yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara terperinci dalam hadis ini ya. Padahal pada waktu itu belum ada alat-alat kedokteran, ya belum canggih, sehingga kemudian ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini merupakan bagian dari a'lamun nubuwah, bagian dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan ini ya, terkait dengan fase-fase ini tentu ada implikasi dalam hukum-hukum fikihnya. Di antara implikasinya adalah seorang wanita apabila bayinya sudah genap 4 bulan, ya, bayinya sudah 120 hari atau genap 4 bulan, kemudian setelah itu bayi tersebut keguguran. Ya. Apakah bayi ini dikuburkan begitu saja tanpa ada proses memandikan, menyolatkan, dan juga proses-proses yang lainnya? Ini adalah implikasi hukum dari hadis yang kita bahas ini. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa apabila ada janin ya, yang sudah genap 120 hari, ya, kemudian lebih sedikit sampai ada tambahan 10 hari menurut sebagian para ulama kita, dan itu merupakan masa iddah bagi wanita, karena 10 hari ini adalah proses dari peniupan ruh yang dilakukan oleh malaikat kepada janin ini. Maka ketika sudah sampai pada 120 hari ditiupkan ruh bagi janin tersebut, kemudian bayi ini keluar ya, dan setelah keluar dia kemudian meninggal dunia, mungkin lahir prematur dan lain sebagainya, sempat dia berteriak, menangis, kemudian meninggal dunia, ataupun hal-hal yang lainnya, atau ya ada aborsi yang dilakukan dikarenakan ada kendala-kendala kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan aborsi bagi sang ibunda, padahal janinnya sudah berusia 120 hari atau 4 bulan lebih. Para ulama kita mengatakan bahwa jikalau bayi sudah sampai seperti itu, maka dia sama seperti manusia biasa, karena dia sudah lengkap atributnya, pembentukannya sudah mulai, meskipun belum sempurna ya, sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, kakinya ya. Kemudian mungkin juga sudah ada tanda-tanda mata dan mulutnya dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah ditiupkan ruh kepadanya, maka seakan-akan dia manusia. Sudah ada detakan jantungnya, ya, sudah ada detakan jantungnya. Maka kata para ulama kita, bahkan ada ijma yang dikutip oleh para ulama kita bahwa bayi ini harus dimandikan, disolatkan, kemudian dimakamkan sebagaimana biasa. Bahkan bukan cuma ini, para ulama kita juga mengatakan diberikan nama ya, yusamma lahu, dan juga yang kedua adalah diakikahkan, karena dia sudah sempurna sebagai manusia sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Maka ini adalah implikasi hukum fikih terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa?
bahwa yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini 120 hari sudah ditiupkan ruh, maka bayi tersebut dimandikan, kemudian disalatkan, dimakamkan, diberikan nama, bahkan juga dianjurkan atau disunnahkan untuk diakikahkan karena dia seperti manusia biasanya, cuma dia lahir secara prematur. Ini. Adapun implikasi hukum bagi sang ibu, karena dia hukumnya melahirkan bayi cuma prematur, maka darah yang keluar dari ibu tersebut adalah darah nifas. Maka dia harus mengambil hukum-hukum nifas terkait dengan masalah ini. Yaitu apa? Tidak sholat, tidak berpuasa, dan juga tidak melakukan ibadah-ibadah yang dilarang ketika dia sedang nifas. Seperti ibadah haji maupun ibadah umrah. Atau bukan ibadah haji atau umrah secara spesifik adalah dilarang untuk melakukan tawaf. Ya, di Ka'bah. Adapun haji boleh dilakukan. Ya, tetapi untuk melakukan tawaf di Ka'bah diperlukan atau menunggu waktu sampai dia bersih dan suci dari darah nifasnya maupun darah haidnya. Maka ini implikasi hukumnya. Adapun sebelum waktu ini, kata para ulama kita, sebelum waktu 120 hari, maka para ulama kita mengambil ketentuan 80 hari. Ya. Apabila bayi sudah sampai 80 hari, ya dia sudah pada fase pembentukan, mulai pembentukan. Ya. Karena dia sudah menjadi mudghah, segumpal daging, yang kemudian akan diberikan tulang dan juga akan diberikan daging-daging sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun, ya. Fa khalaqnal mudghata idhaman fa khalaqnal idhama lahman fa kasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi dia menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian segumpal daging ini diberikan tulang-tulang, ya. Ya, kemudian setelah itu diberikan daging-daging, baru kemudian ditiupkan ruh sehingga menjadi makhluk yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada fase ini kata para ulama kita, dia ketika sudah 80 hari ke atas, maka hukumnya sama dengan yang di atas, cuma dia tidak diakikahkan, ya. Dia tidak diakikahkan karena masih belum sempurna menjadi seorang bayi dan belum ditiupkan ruh. Namun ibunya juga mengambil hukum-hukum seperti seperti ketika keguguran atau melahirkan ketika bayinya berusia 120 hari. Adapun sebelum 80 hari, maka dia hukumnya adalah hukum damun fasid, yaitu darah yang rusak. Maka sang bayi tidak dimandikan, ya, dan juga tidak dikafani, tidak disolatkan. Dia jadi tentunya dikafani, tidak dimandikan, tapi kemudian dikuburkan, ya, dikuburkan. Dan sang ibu tidak mengambil hukum-hukum terkait dengan nifas. Tapi ya cukup dia mengambil hukum sebagai damun fasid, yaitu darah yang kotor atau darah yang rusak, sehingga kemudian dia tidak dihukumi dengan hukum nifas. Jikalau bayi itu keluar sebelum 80 hari, maka dia boleh melakukan aktivitas biasa seperti berpuasa, sholat, dan juga hal-hal yang lainnya. Ini adalah implikasi hukum fikih, ya, dari hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fawalladhi nafsi fawalladhi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah yang tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penduduk surga, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai kemudian jarak antara dia dengan surga hanya satu lengan saja, jarak yang sangat dekat, ya. Seorang manusia jaraknya sangat dekat untuk masuk surga hanya satu lengan saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi kemudian terjadi apa? Bahwa ada takdir yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhulaha, kemudian masuk ke dalam neraka. Demikian juga dengan sebaliknya, seseorang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, tapi sampai jarak antara dia dengan neraka kurang satu lengan, satu dhira', satu hasta, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala sudah mendahulunya, maka dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan masuk ke dalam surga. Hadis ini kata para ulama kita memiliki beberapa
makna. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan ini merupakan penjabaran dari takdir yang dicatat oleh malaikat dalam penggalan yang pertama. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, ya, 4 hal. Yang pertama terkait dengan rizkinya, terkait dengan kematiannya, dengan amalannya, dan juga terkait dengan kebahagiaannya dan juga kesengsaraannya, masuk ke surga atau tidak. Maka hadis yang penggalan terakhir yang kita baca tadi adalah pengejawantahan, penjelasan bahwa manusia sudah ada takdir yang ditulis baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa jenis takdir. Takdir yang pertama adalah takdir azali yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla 50 sanah, ya. Qabla an khalaqallahu samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir bagi seluruh makhluknya, ya. Manusia, kemudian bumi dan langit, musibah, hujan dan lain sebagainya, sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, kata Rasulullah SAW. Ini adalah takdir azali yang ada di dalam Lauhil Mahfuz, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian takdir yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, adalah takdir umri, yaitu takdir yang dicatat oleh Allah, yang dicatat oleh malaikat ketika seseorang di dalam perut atau di dalam rahim ibundanya. Di situ dicatat tentang 4 hal, ya, terkait dengan kehidupannya yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian setelah itu ada takdir as-sanawi, yaitu takdir yang dicatat setiap tahun. Dan takdir ini adalah perincian dari takdir-takdir di atas, diikuti, ya. Perincian dari takdir al-azali yang di Lauhil Mahfuz, kemudian perincian dari takdir perincian dan pelaksanaan dari takdir al-umri yang ditulis ketika kita berada di dalam janin ibunda kita. Nah, ketika setiap tahun, yaitu di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menulis ulang takdir itu lewat tangan malaikat. Maka kata para ulama kita, di antara makna Lailatul Qadar adalah malam penulisan takdir kembali, ya. Sampai kemudian manusia itu, sampai kemudian batasan waktu setahun yang akan datang. Jadi setiap tahun ada pengulangan penulisan, ya, dan itu dilakukan di malam Lailatul Qadar. Semua yang terjadi di muka bumi ini dituliskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Dan di makna firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar ditetapkan urusan-urusan yang bijaksana, yaitu masalah takdir. Kemudian yang terakhir adalah penulisan takdir atau pelaksanaan takdir setiap hari. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang penting. Maka ini merupakan penjabaran dan juga pelaksanaan dari takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Maka hadis Abdullah bin Mas'ud penggalan terakhir menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, diberikan kekokohan agar kemudian kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan kesolehan, sehingga kemudian kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon agar kemudian dilindungi dari su'ul khatimah, ya. Dilindungi dari su'ul khatimah, yaitu ke akhir kematian yang buruk, ya. Akhir kematian yang buruk, sehingga kemudian bisa menjadikan kita dari orang yang sengsara ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hadis yang sangat luar biasa, harus banyak kita baca sehingga kemudian timbul ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian banyak kita berdoa, beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dan kekokohan dalam beragama. Sampai di sini apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita amal yang soleh, dan memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أسعد قلوبا بالهداية والتقى طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب